Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 3, tema 2, pembelajaran 4-6 ya, dengan Miss Rani. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Anak-anak Miss bisa buka buku halaman 36 ya, yaitu membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Nah, anak-anak Miss tahu apa itu kehidupan ekonomi? Ya, kehidupan ekonomi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, sekarang anak-anak Miss sudah tahu apa artinya kehidupan ekonomi. Jadi, anak-anak Miss bisa buat kalimat dari kosakata tentang kehidupan ekonomi ya. Contohnya itu kata tabungan. Sebelum membuat kalimatnya, anak-anak Miss harus tahu apa arti kata tabungan. Ya, supaya apa? Agar anak-anak Miss bisa buat kalimatnya dengan baik. Kira-kira apa ya arti kata tabungan? Ya, tabungan adalah tempat menyimpan uang. Nah, setelah anak-anak Miss tahu artinya, maka anak-anak Miss bisa buat kalimatnya dengan baik. Contohnya, uang tabungan Robi semakin banyak karena ia disiplin menyisihkan uang jajannya. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya. Next, anak-anak Miss bisa buka buku halaman 39 tentang menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Gambar seri itu adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Ada beberapa langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri. Yang pertama yaitu amatilah gambar-gambar dengan seksama. Yang kedua, perhatikan kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat satu persatu sesuai gambar. Yang keempat, gabungkan kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Wah, sangat mudah kan? Next, kita akan lanjut belajar tentang PPKN ya. Anak-anak Miss bisa buka halaman 37 tentang keberagaman suku bangsa di sekolah. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda suatu golongan satu dengan golongan yang lainnya. Di sekolah ada berbagai macam suku bangsa. Contohnya, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Tionghoa, ada suku Melayu, dan lain-lain. Setiap suku pasti memiliki ciri khas tertentu. Misalnya yang pertama yaitu pakaian adat. Anak-anak Miss bisa lihat pada gambar. Ini adalah beberapa contoh pakaian adat dari berbagai suku. Next, yang kedua yaitu bahasa. Ini adalah beberapa contoh bahasa atau percakapan yang ada di Indonesia. Anak-anak Miss bisa lihat pada gambar ya. Next, yang ketiga yaitu makanan khas. Ini juga adalah beberapa contoh makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Wah, sangat enak dan lezat kan? Next, yang keempat yaitu kebudayaan. Ini adalah beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, jadi intinya, walaupun anak-anak Miss berbeda suku bangsa, anak-anak Miss harus tetap hidup rukun dan saling menghargai ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika ya. Halaman 38 tentang kesetaraan nilai sekelompok uang. Sekelompok uang yang berbeda bisa bernilai sama atau setara. Contohnya, anak-anak Miss bisa lihat pada gambar ya.
Nah, uang 1.000 kertas ada 3. Itu bernilai sama dengan uang 2.000, 1 dan 1.001. Yang kedua kelompok tersebut bernilai Rp3.000. Sekarang anak-anak Miss bisa buka halaman 42 tentang kesetaraan nilai uang dan harga uang. Uang dapat digunakan untuk membayar barang. Nilai uang harus sama atau setara dengan harga barang. Contohnya anak-anak Miss mau membeli roti yang harganya Rp5.000. Nah, jadi anak-anak Miss harus membayar roti dengan uang Rp5.000. Nah, membayar roti itu banyak caranya. Yang pertama, bisa dengan uang 5.000 kertas. Yang kedua, bisa dengan uang Rp1.000 sebanyak 5 kali. Bisa juga dengan uang 2.000-nya 2 dan 1.000-nya 1. Atau bisa dengan uang 1.000-nya 3 dan uang 2.000-nya 1. Wah, bisa berbagai cara kan? Jadi kesimpulannya, anak-anak Miss bisa membeli roti dengan uang yang mana saja asal nilainya Rp5.000 atau setara dengan harga rotinya. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Next, sekarang kita akan belajar SBDP halaman 43, yaitu mempraktekkan gerak dasar tari. Ini adalah beberapa contoh gerak dasar tari saat memetik teh. Nah, yang pertama, gambar pertama yaitu gerak awal tari sikap tubuh berdiri tegak. Nah, gambar kedua, gerak tangan mengambil caping. Gambar ketiga yaitu gerak kaki melangkah serong maju dan mundur. Gerak tangan kanan memegang caping. Gambar keempat yaitu gerak tangan diayunkan ke depan bergantian seperti memetik teh. Gerakan selanjutnya yaitu gerak tangan diayun ke atas bergantian seperti menyimpan teh. Dan gerak yang terakhir yaitu gerak tangan menggoyangkan keranjang teh ke atas dan bawah. Wah, sangat mudah kan? Anak-anak Miss bisa mencontohnya di rumah ya. Sampai di sini penjelasan Miss, anak-anak Miss paham ya. Dan untuk tugas, anak-anak Miss bisa kerjakan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.